Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita suatu fondasi ibarat bangunan. Fondasi yang kokoh akan menjadikan rumah kokoh. Kalau fondasi kehidupan kita kokoh, maka kita tidak akan terombang-ambing di dalam kehidupan. Bahkan fondasi yang benar akan menuntun kita menuju kepada kebenaran. Fondasi dalam hidup Anda apa? Sekarang ini begitu banyak para motivator yang memberikan motivasi yang memberikan suatu dorongan hidup, mencoba membangun orang dari fondasi-fondasi sehingga nampaklah di sana motivator memberikan motivasi, daya gerak, daya ingin, daya harap. Sehingga mereka bertanya, siapa yang mau kaya? Siapa yang mau bahagia? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau luar biasa? Dan semua orang berkobar-kobar semangatnya. Tapi apakah itu fondasi yang benar? Apakah itu suatu keinginan? Apakah itu suatu tujuan? Tujuan hidup kita? Maka menarik, ada orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan itu adalah suatu bonus. Bonus itu diberikan kalau kita mengerjakan sesuatu yang baik, yang benar. Dan saya setuju bahwa kebahagiaan itu bukan suatu tujuan, tapi suatu bonus. Kalau Anda menyadari begitu, lantas Anda akan tenang hidup Anda. Anda tidak takut untuk berjuang, Anda tidak takut untuk melakukan yang baik dan yang benar. Maka Yesus mengingatkan kita, jangan menyebut orang pemimpin karena pemimpinmu hanya satu, ialah Kristus sendiri. Fondasi kita adalah Allah sendiri yang menciptakan kita, yang menghendaki kita hidup ini. Maka tujuan kita hidup adalah melakukan kehendak Allah. Dan bonusnya adalah surga, bonusnya adalah bahagia, bonusnya adalah benar di hadapan Allah, dan bonusnya adalah bahwa hati yang damai. Menarik sekali, Paus Fransiskus mengatakan kepada dunia, terutama kepada Rusia dan Ukraina. Apa yang dikatakan? Tuhan kita bukan Tuhan perang, tetapi Tuhan damai. Tuhan yang memimpin orang menuju kedamaian, orang diajak untuk menjadi hidup rukun dan damai. Bukan Tuhan yang berkelahi. Maka dia menghimbau kepada para pemimpin agama, terutama para pemimpin agama Kristen Ortodok baik di Syria, di Ukraina maupun di Rusia, supaya mereka memberikan semangat perdamaian. Ini suatu seruan yang luar biasa atas nama Tuhan. Bahwa orang-orang yang mempunyai fondasi iman yang sama ialah Allah pencipta, Allah yang menghendaki kita ada dalam dunia ini, akan berusaha melakukan kehendak Allah.
sehingga dunia menjadi indah. Sebagai akibat dari orang melakukan kehendak Allah. Saat ini begitu banyak yang saya temui orang-orang yang panic attack. Apa itu panic attack? Nggak bisa tidur, kemudian mulai tidak bersemangat hidup, menyendiri, khawatir, sebentar-sebentar ke dokter, takut ada sakit apa, dan seterusnya. Orang yang hidupnya tidak tentram, dalam kepanikan. Dan saya bertanya, kenapa ya mereka itu panik? Karena salah keinginan. Ya. Sudah salah keinginannya, maka kemudian keinginannya nggak terjadi, kemudian mulai iri hati, mulai marah, menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan disalahkan. Nah, keinginannya saja salah. Ya. Terbuai oleh iklan-iklan, terbuai oleh media massa yang menggembar-gemborkan tentang kekayaan, kekerasan, mengembar-gemborkan tentang kesuksesan, sehingga dia akan kepingin saya juga mau sukses, saya juga mau kaya, saya juga mau, dan seterusnya. Tapi dia tidak tahu bagaimana proses menjadi seperti itu. Dia tidak tahu bahwa kadang-kadang kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa ya saya tidak harus menjadi seperti itu. Tidak ada yang harus di dunia ini. Saya lebih baik menjadi diri saya sendiri. Saya tidak harus menjadi artis. Walaupun saya bisa nyanyi, tetapi saya bukan orang yang dikehendaki untuk menjadi artis. Ya. Apalagi selebritis. Bahwa kalau saya harus terkenal itu bukan karena keinginan saya terkenal. Karena kebetulan. Saya dikenal karena dibutuhkan, misalnya seperti itu. Maka mengenal jati diri menjadi sangat penting. Siapa kita sesungguhnya dan kehendak Tuhan dalam hidup kita apa? Kadang-kadang kita terlalu banyak menuntut anak, menuntut pasangan, ya, untuk mengikuti keinginan kita. Ya. Satu contoh mungkin Anda kenal pada tahun kira-kira mungkin 70-an ada seorang penyanyi artis yang namanya Leo Christie dari Surabaya. Dia seorang yang sangat berbakat dalam musik. Tapi orang tuanya ingin supaya anaknya jadi insinyur. Maka karena dia seorang anak yang taat, dia jadi insinyur. Tapi setelah jadi insinyur, dia katakan, ini Bapak, anakmu sudah jadi insinyur. Ambillah ijazah ini dan berbanggalah bahwa anakmu insinyur. Tapi sekarang izinkan saya jadi musikus. Dan dia menjadi seorang musikus. Ya, sangat fatal kalau misalnya orang tua mau menjodohkan anaknya. Keinginan orang tua
Sehingga mereka hidup bersama sebagai suami istri, tapi setelah orang tuanya meninggal dia mengatakan, saya sebetulnya nggak cinta sama kamu. Nah, hendaknya kita sadar untuk melihat apakah yang saya inginkan benar, baik, atau jangan-jangan keliru. Saya terlalu memaksakan keinginan saya yang keliru itu. Sehingga saya gagal, sehingga saya stres. Ya. Kalau memang tidak mampu, ya sudah. Kita harus sadar untuk dengan rendah hati. Tuhan Yesus menekankan pada hari ini, belajarlah untuk rendah hati. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Barang siapa melayani, dia akan dilayani. Itu berarti nasihat kepada kita supaya kita melakukan yang baik, ya, yang utama, yang mulia seperti dikatakan dalam bacaan pertama. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Baik, keadilan, pelayanan itu pasti keinginan yang benar, motivasi yang baik, motivasi yang benar. Ya, kesuksesan dalam dunia bisnis saat ini menekankan bahwa pelayanan. Kita masuk ke hotel berbintang. Apa sih hebatnya hotel berbintang? Saya pernah masuk ke hotel berbintang Ritz-Carlton yang satu hari katanya 800 euro. Aneh. Saya masuk di situ, tidur semalam di situ. Semua orang tahu. Good morning, Romo Rohadi. Di mana-mana. Itu kenal saya. Tukang sapu kenal saya. Saya merasa enjoy, merasa bahagia dikenal. Dan itulah tipe pelayanan yang luar biasa. Ketika sarapan pagi, dia tahu kalau saya suka minum kopi. Kopi tubruk tanpa gula, dia sudah tahu. Ini kopinya, kopi pahit yang Romo sukai. Hebat kan? Tapi untuk itu harus bayar mahal. Maka itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu suatu baik dan benar. Maka saatnya masa puasa ini kita mengevaluasi keinginan-keinginan kita. Ya. Keinginan kita apakah benar baik? Apakah ini memang dikehendaki Tuhan? Tidak mudah orang untuk menerima kehendak Tuhan. Karena keinginan kita itu banyak sekali. Tapi tidak harus semua keinginan itu dikejar, tidak harus semua keinginan itu terpenuhi. Kita harus tahu diri, keinginan saya ini baik atau tidak, benar atau tidak, sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Bagaimana tahu? Tanyalah pada Tuhan. Tuhan, apakah keinginan saya ini tercapai? Apakah benar, baik? Dalam doa begitu banyak orang minta keinginan-keinginan, tapi Tuhan mengatakan tunggu. Atau tidak.
Karena itu akan berbahaya, kadang-kadang keinginan itu untuk dirimu sendiri. Kamu ingin kaya, tapi setelah kaya masuk penjara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang bahagia, marilah kita sadari bahwa kebahagiaan, kekayaan, surga ini satu bonus. Ya. Jangan mengejar surga, jangan mengejar kebahagiaan. Tapi lakukanlah kehendak Tuhan, pasti Anda akan bahagia. Lakukanlah kehendak Tuhan, pasti Anda akan sampai surga. Itu bonusnya. Kita memuji dan memuliakan